Almas. Ini ya. Almas Pak Ustadz. Itu dari lahir disesar Pak Ustadz. Saya aja yang cerita. Coba Ibu cerita. Pak Ustadz, saya yang alami, saya yang cerita Boleh. aja. Ya, gimana Ibu ceritanya? Gini, saya dari Ibu Kum, istrinya Pak Sururi. Gini Pak Ustadz, anak saya ini sakitnya itu sakit mental Pak Ustadz. Ya. Kalau medis itu indikasinya autis Pak Ustadz. Gitu. Tapi dulu saya pernah dikasih saran sama saudara saya dikritik gitu. Katanya gini, Mbak kamu kok punya anak kayak gitu, Mbak pernah berbuat apa gitu. Sakit hati ya digituin ya? Enggak, jadi saya gini, saya pernah berbuat apa dikasih anak seperti ini Ustadz. Gitu, jadi saya gini, apa ya gitu. Jadi terus dibilangin sama saudara saya itu, Mbak coba kamu introspeksi Mbak gitu. Kayak gitu Ustadz. Jadinya saya sampai sekarang tuh kalau lihat anak saya tuh suka takut sendiri Ustadz. Nah, gitu. tadi mau Bapak ceritakan apa Pak? Sama seperti yang Ibu sampaikan? Oh iya. Oh, ada yang disampaikan lagi? Ya, itu Boleh saya cerita sedikit boleh, Mas boleh. Irfan? Ayo. Lebih dekat lagi Ibu ininya ya. Dari kritikan itu saya sebetulnya sudah ada kepikiran karena dulu waktu saya hamil ini usia 7 bulan itu pernah dikasih minum air ya Pak. Entah itu orang pinter, entah itu entah kiai atau apa Tadi itu. dikasih air gimana? Maksudnya Ibu datang atau masa ada yang lewat? Minum ya enggak kan? Aku curhat ke teman gitu kalau anak saya ini yang di dalam kandungan ini posisinya melintang gitu katanya kan, di USG melintang gitu. Jadi aku cerita ke teman. Nah, temanku bilang, "Mbak itu bisa balik, tapi ini aku ada temen tuh bisa ini balikin itu gitu." Tapi saya bilang ini, "Suruh ngapain Mbak?" gitu. "Enggak, paling nanti kasih air putih gitu." Jadi saya waktu itu enggak kepikiran ke sesuatu yang ini ya Mas Irfan, ya sesuatu yang ini pokoknya saya buat anak ya. Ya pokoknya segalanya untuk anak gitu Mas Irfan lah. Barangkali itu ada hubungannya Ustadz, saya minta solusinya Ustadz. Ini anak pertama? Anak ketiga. Anak ketiga, kakak-kakaknya? Kakaknya yang pertama meninggal, yang kedua udah 21 tahun. Terus yang ini mau 12 tahun Mas Irfan, terus yang keempat ini kembar. Terus ada yang enggak, adiknya? di rumah, iya ada adiknya. Iya. Gitu. Oke. Iya, Mbak namanya siapa? Kum Kiatun Ustadz. Kum Kiatun. Ibu Kum ya? Ya, Ibu Kum. Ya? Ibu Kum. Oh, Ibu Kum. Kum Kiatun. Mbak Kum Kiatun. Yang mau saya tanyakan dengan si adik kemudian dengan yang meninggal itu kayaknya memang berhubungan sih. Ini kan otaknya ini kan apa namanya? Otaknya adik ini kan kalau saya diizinkan tahu oleh Allah Ta'ala ini otaknya tidak normal. Ya. Jadi bagi ilmu medis ini sulit. Kalau ini dibilang autis ya bisa, tetapi ini otaknya ini yang tidak bagus ya, tidak normal maksud saya. Yang mau saya tanyakan begini Mbak Kum. Ya. Kalau anak kita itu bermasalah, biasanya ada salah satu orang tuanya itu, kalau kasus seperti adik ini, itu agak merendahkan orang tuanya. Jadi orang tuanya si adik, entah Mbak Kum atau Mas Sururi, itu merendahkan orang tuanya, merendahkan atau melawan orang tuanya. Yang jelas ini kayaknya ya kalau yang ini memang pas merendahkan, jadi agak ngejek orang tua. Ada yang gitu. Jadi pada waktu adik ini dalam kandungan ini, Mbak Kum atau Mas Sururi ini ada suatu persoalan yang pada waktu itu bisa keluar kata-kata intinya agak mengejek, agak merendahkan orang tua. Ketika hamil atau ketika hamil juga?
Kalau sebelum-sebelumnya kayaknya emosi dengan orang tua, emosi dengan anak. Siapa yang sering emosi ya? Mas Sururi apa Mbak Kum ya? Saya Pak Ustadz. Mas Sururi? Saya Pak Ustadz ya. Mbak Kum? Saya kadang-kadang Ustadz kalau dia dibilangin suka ngeyel, jadi saya kadang-kadang ini cerewet gitu dok. Yang satu Ustadz, emosional, gitu, satu cerewet. iya. Cerewet. Gabungan Iya. yang pas ya Ustaz. Tapi habis gitu akur Ustadz, jadi anaknya banyak. Ya, akurnya kan malam hari ya. Oke. Jadi gini, yang harus kita perhatikan ini sudah terjadi. Memang sulit, kalau namanya urusan otak itu sudah sulit ya. Negara barat juga nggak bisa kayaknya. Nah ini saya hanya